Dongeng sebelum tidur, Putri Hujan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana datangnya hujan? Apakah hanya sekadar tetesan air dari langit, atau ada sebuah kisah rahasia yang jarang diketahui manusia? Malam ini, sebelum tidur, mari kita dengarkan sebuah kisah penuh keajaiban. Kisah tentang seorang putri yang lahir dari tetes hujan pertama di dunia. Tapi, sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak sahabat yang bisa menikmati dongeng-dongeng penuh makna setiap malam. Kalau sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Bab 1, Lahirnya Putri Hujan. Dahulu kala, langit dan bumi pernah berjanji satu sama lain. Langit berjanji akan selalu memberi kehidupan, dan bumi berjanji akan merawat segala yang tumbuh. Dari janji itulah lahir hujan pertama. Namun, hujan pertama itu bukan sekadar air. Dari setiap tetesnya lahir kehidupan, bunga yang mekar, sungai yang mengalir, dan rerumputan yang tumbuh subur. Di tengah hujan pertama itu, dari kabut tipis yang menari, muncullah seorang gadis kecil dengan rambut panjang berkilau seperti air, dan mata sebening embun pagi. Dialah Putri Hujan. Bab 2, Istana di Balik Awan. Putri Hujan tinggal di sebuah istana kristal yang terapung di balik awan kelabu. Istana itu terbuat dari tetesan hujan yang membeku menjadi kristal biru, berkilauan setiap kali tersapu cahaya bulan. Setiap kali bumi merindukan hujan, Putri Hujan akan menari di atas langit. Gerakan tangannya berubah menjadi petir, pijakan kakinya menggetarkan awan, dan dari ujung rambutnya turunlah gerimis lembut. Namun, ia tak pernah turun ke bumi. Sang langit melarangnya, sebab dunia manusia penuh godaan, dan jika Putri Hujan jatuh cinta kepada bumi, hujan bisa berhenti selamanya. Bab 3, Kesepian Putri Hujan. Meski hidup di istana indah, Putri Hujan merasa kesepian. Ia sering menatap bumi dari jendela awannya, melihat anak-anak berlari di tengah hujan, petani tersenyum lega saat sawah mereka terairi, atau bunga-bunga yang mekar dengan gembira. Betapa indahnya bumi, gumamnya. Mengapa aku tak boleh menyentuhnya walau sekali saja? Ia hanya bisa menyanyi dari kejauhan, suaranya turun bersama hujan. Dan manusia sering mengira, suara itu hanyalah bisikan angin. Bab 4, Pemuda Penjaga Sungai. Suatu hari, hujan turun deras di sebuah desa kecil. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Aruna, seorang penjaga sungai yang tugasnya menjaga aliran tetap bersih. Aruna berbeda dengan pemuda lain. Saat orang lain mengeluh hujan menghalangi aktivitas, ia justru berlari menari di bawah hujan. Terima kasih, hujan. Kau selalu setia memberi kehidupan, katanya. Putri Hujan yang melihat dari atas awan terpesona. Siapa dia? Mengapa ia menyambut hujan dengan cinta, bukan keluhan? Hatinya bertanya. Bab 5, Pertemuan Pertama. Tak tahan dengan rasa ingin tahu, Putri Hujan melanggar larangan langit. Ia turun ke bumi dengan menyamar sebagai gadis biasa, dengan gaun sederhana berwarna biru laut. Ia mendekati Aruna di tepi sungai. Hai, sapanya pelan. Aruna menoleh, terkejut melihat seorang gadis asing. Siapa kamu? Dari mana datangnya di tengah deras hujan seperti ini? Putri Hujan hanya tersenyum. Aku, hanya seorang pengembara yang mencintai hujan. Boleh aku duduk di sini bersamamu? Aruna mengangguk, dan sejak saat itu, mereka sering bertemu setiap kali hujan turun. Bab 6, Rahasia yang Tersimpan. Hari demi hari, persahabatan mereka tumbuh. Aruna menceritakan tentang desa, tentang sungai, tentang perjuangan petani yang selalu menunggu hujan. Putri Hujan mendengarkan dengan mata berbinar. Namun, ada rahasia yang ia simpan rapat-rapat, bahwa dirinya bukan manusia, melainkan putri dari langit. Di hatinya, Putri Hujan mulai takut. Jika Aruna tahu siapa aku sebenarnya, akankah ia tetap bersamaku? Bab 7, Cinta yang Tumbuh. Seiring waktu, perasaan itu berkembang. Aruna jatuh cinta pada gadis misterius itu. Baginya, kehadirannya seperti kesejukan hujan setelah musim kemarau panjang. Entah siapa dirimu, tapi aku merasa, aku tak ingin kehilanganmu, ucap Aruna suatu sore saat hujan gerimis. Putri Hujan terdiam. Hatiku bergetar, batinnya. Tapi ia hanya bisa berkata, hujan akan selalu bersamamu, meski aku mungkin tidak. Bab 8, Murka Sang Langit. Langit mengetahui bahwa Putri Hujan melanggar aturan. Suatu malam, petir menyambar, guntur bergemuruh,
dan awan hitam berkumpul. Dewa Langit turun dan berkata dengan suara menggelegar. Putriku, kau sudah melanggar janji. Jika kau terus bersama manusia, hujan akan berhenti, bumi akan kering, dan bencana akan datang. Putri Hujan menangis. Ayah, aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya dicintai bukan karena hujan, tapi karena aku sendiri. Namun, Dewa Langit tak mau mendengar. Ia mengurung Putri Hujan kembali ke Istana Awan, jauh dari Aruna. Bab 9, Kekeringan di Desa. Sejak itu, hujan tak pernah turun lagi di Desa Aruna. Sungai mulai mengering, sawah retak, dan desa dilanda kemarau panjang. Aruna merasa ada yang hilang. Di mana gadis itu? Apakah dia pergi karena hujan berhenti? Meski begitu, ia tak pernah menyalahkan hujan. Setiap malam, ia berdoa di tepi sungai, berharap hujan kembali. Bab 10, Putri Hujan menangis. Di Istana Awan, Putri Hujan menangis setiap hari. Dari air matanya lahirlah hujan badai di tempat-tempat jauh, tapi tidak di Desa Aruna. Aku harus kembali, bisiknya. Aku tak sanggup melihat bumi menderita, apalagi Aruna. Dengan keberanian, ia melarikan diri dari Istana Awan, meski tahu hukuman berat menantinya. Bab 11, Pengorbanan Terbesar. Putri Hujan menemui Aruna di tepi sungai yang hampir kering. Aruna, katanya dengan suara bergetar, aku harus jujur. Aku bukan manusia. Aku adalah Putri Hujan. Aruna terkejut, namun ia menggenggam tangan sang putri. Aku tidak peduli siapa dirimu. Bagiku, kau adalah hujan yang memberi kehidupan di hatiku. Namun langit murka. Petir menyambar, badai mengguncang, dan suara Dewa Langit menggema. Jika kau memilih manusia, kau tak akan pernah kembali ke awan. Kau akan kehilangan keabadianmu. Putri Hujan menatap Aruna, lalu menatap langit. Ia tersenyum. Aku rela. Karena apa artinya hidup abadi, jika hatiku selalu kosong? Dan seketika itu, tubuhnya berubah menjadi ribuan tetes hujan yang jatuh ke bumi, menyuburkan tanah, mengisi sungai, dan menghidupkan desa kembali. Bab 12, Legenda yang Abadi. Aruna menengadah, merasakan hujan yang turun deras untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tahu, setiap tetesnya adalah bagian dari Putri Hujan. Sejak hari itu, setiap kali hujan turun, penduduk desa percaya bahwa Putri Hujan sedang menari di langit, memberi kehidupan meski dirinya sudah tak terlihat. Aruna hidup panjang usia, menjadi penjaga sungai yang selalu mengajarkan pada anak cucunya. Jangan pernah membenci hujan. Karena hujan adalah cinta, dan cinta adalah kehidupan. Penutup. Dan begitulah, sahabat kecil, kisah tentang Putri Hujan. Sebuah dongeng tentang cinta, pengorbanan, dan arti hujan bagi kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna sebelum tidur. Selamat malam, semoga mimpimu indah, ditemani suara hujan yang menenangkan hati.